Iklan layanan masyarakat ini persembahan Kementerian Kominfo RI dan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Terima kasih Anda masih bersama Radio Kanjuruhan FM. Dan mari kita melangkah pada program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra pendengar tercinta. Terima kasih untuk Anda yang masih setia menyatu bersama kami di 97,3 FM LPPL Radio Kanjuruhan, Inspirasi Masyarakat Kabupaten Malang. Di hari ini Rabu tanggal 24 November 2021, kita hadirkan talk show dialog interaktif bersama KPUK, Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan, dan tentu saja ada bahasan-bahasan menarik yang akan kita hadirkan untuk Anda. Nah, mitra pendengar tercinta, berkaitan dengan data kasus-kasus pernikahan dini terutama yang tersedia oleh pemerintah, ini baru ujung puncak gunung es dan seringkali tidak lengkap dan aktual. Penyebabnya banyak hal, bisa jadi karena proses pencatatan, tiadanya pelaporan, atau ketidakmampuan untuk mengumpulkan data. Nah, untuk mendapatkan data yang diperlukan, sebenarnya masyarakat juga mampu ya untuk melakukannya melalui pemetaan sosial. Nah, seperti apa selengkapnya yang telah dilakukan oleh kawan-kawan dari RKP atau Rumah Kepemimpinan Perempuan Pancarona asal Desa Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang. Sudah hadir di studio Radio Kanjuruhan untuk kita ajak berbincang. Ini saya sapa dulu. Ada dua narasumber cantik. Iya, selamat datang untuk dua narasumber kita. Oke, halo. Iya, Mbak selamat Yulia. siang semuanya. Selamat siang. Ini narasumber yang pertama ada Mbak Amel ya. Iya, betul. Nama lengkapnya adalah Amelia Dwiyanti, kader KPUK Karangploso. Selamat Betul siang Mbak sekali. Amel. Halo, selamat siang Mbak Yuli. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat datang di Radio Kanjuruhan. Terima kasih. Jauh-jauh loh dari Karangploso. Iya, betul Berarti sekali. niat banget loh. Iya dong. Baik, satu lagi kader KPUK Karangploso yang juga sudah hadir ada Mbak Misha Kiera. Iya. Mbak Kiera, selamat siang. Selamat siang. Iya, kabar baik? Baik. Aduh, masih muda banget kayaknya. Usia berapa sih? 14. 14, adek kalau gitu ya. Iya, betul banget. Iya, Saya merasa udah. tua di sini. Gitu. Jangan ngomong tua ah. Oh gitu ya. Yang pasti kita akan berbincang ini bahasan menarik yang coba kita angkat berkaitan dengan pemetaan sosial seputar pernikahan dini. Betul. Baik, mitra pendengar tercinta, tentunya Anda bisa bergabung bersama kami. Silakan di layanan WhatsApp maupun SMS 081333977000 untuk Anda bisa bertanya langsung ke narasumber yang sudah hadir di studio Radio Kanjuruhan. Ya, saya ke Mbak Amel dulu nih. Oh, boleh. Kita memperbincangkan tentang pemetaan sosial ya. Kenapa sih harus ada pemetaan sosial seperti itu? Silakan. Oke, pemetaan sosial. Kalau kita bicara pemetaan sosial di sini banyak sekali fenomena yang ada di masyarakat ya tentunya ketimpangan-ketimpangan yang mana banyak masyarakat yang merasa dirinya tidak terlibat, merasa suaranya tidak didengar karena terakomodir gitu ya. Iya betul, merasa dia tidak memiliki hak untuk berbicara seperti itu. Nah, di sini pemetaan sosial diharapkan bisa agar masyarakat itu bisa berkontribusi dari segala lini, baik dari kampung, mungkin dari masyarakat terpencil, masyarakat menengah ataupun masyarakat perkotaan seperti itu. Nah, pemetaannya tujuannya untuk apa sih? Tentunya dalam hal ini kita masih fokuskan agar menekan pernikahan dini, karena kita cari untuk kontribusi dari seluruh masyarakat, kita ajak berdiskusi, menganalisa yang ada di sekitar kita dengan cara pemetaan sosial ini, sehingga ketika kita menganalisa, kita akan tahu ternyata ada problem di sekitar kita, ternyata ada masalah yang cukup untuk yang harus kita tangani bersama. Dan di sini kita berbincang bersama di RKP, yang mana ditemukan solusi dari segi masyarakat, karena kita tidak bisa berkata kalau suatu permasalahan bisa ditangani oleh pemerintah secara real tanpa adanya campur tangan atau kontribusi dari masyarakat. Betul sekali. Seperti kita, seperti itu. Iya, mungkin bisa digambarkan dulu Mbak Amel
bentuknya tuh seperti apa sih biar masyarakat juga lebih paham begitu? Bentuk pemetaan Iya. sosial. Oke, jadi kebetulan kami kemarin dari RKP Pancarana Asa kita melakukan berkumpul bersama perempuan-perempuan di Desa Ngiju Kecamatan Karangploso, kebetulan bersama Kiara juga ya. Iya. Kemarin kita berkumpul bersama menganalisa kira-kira di sekitar kita dari terdekat deh, 5 ke depan, 5 ke samping, 5 ke belakang. Kira-kira ada fenomena apa terkait pernikahan dini? Bagaimana fenomena yang terjadi di sekitar kita? Ternyata banyak sekali yang kita temukan di sini. Iya. Oh, ternyata di sekitar kita banyak ya ada problem yang ternyata perlu diselesaikan terkait pernikahan dini. Karena kalau kita bicara pernikahan dini ya di Kabupaten Malang ini masih tinggi. Apalagi dari 2020 saya mendapatkan data kalau Kabupaten Malang ini mengalami kenaikan dari 2020 ke 2021, di mana dari 4,99% menjadi 9,5% pernikahan dini dari 2020 ke 2021. Tentunya harus menjadi PR kita bersama, Betul. karena dampaknya pun juga kita tahu bersama ya. Apalagi kemarin ini ada berita yang viral ya, karena yang pencabulan dan kekerasan seksual itu di Kota Malang. Di Kota Malang. Itu kalau kita baca secara rinci ya, pelakunya laki-lakinya itu usianya masih 18 tahun. Dan ini kita sudah tahu bahwa laki-lakinya masih 18 tahun tapi dia udah punya istri gitu ya. Otomatis di sini kita bisa lihat bahwa pernikahan dini dampaknya bukan hanya kepada mereka yang Keluarga, melakukan pernikahan, iya, betul. tapi juga bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi generasi masa depan kita itu juga terancam seperti itu. Jadi di sini pemetaan ini dilakukan dari lini terkecil dari desa ya, yang mana nanti orang-orang di desa biar merasa terlibat. Memang penting karena kalau kita tidak melibatkan dari lini-lini terkecil, mereka tidak akan merasa terlibat gitu, dan mereka akan acuh tak acuh dan merasa ini PR pemerintah bukan PR saya, seperti itu. Iya. Saya ke Kiara dulu ini. Boleh. Usia 14 tahun sudah Iya. gabung di RKP ya? Di Iya. KPUK. Apa sih yang melandasi atau tujuan gabung terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang pernikahan dini? Saya ikut RKP saya itu kepingin belajar tentang kepemimpinan. Karena kebetulan saya juga waktu sekarang saya adalah sekretaris OSIS. Dan saya ingin belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kita kepada orang lain. Bagaimana kita berbicara di depan umum. Iya. Seperti itu. Iya, waduh luar biasa ini Iya, calon-calon betul. pemimpin masa depan ya Mbak Amel ya. Iya betul. Jadi regenerasinya ada. Nah, Amel, ini sejak tahun berapa gabung dengan KPUK? Kiara. Iya. Salah saya. Kiara, Baru tahun ini sih. baru tahun ini. Iya. Sudah mendapatkan apa dengan gabung di KPUK atau di RKP ini? Udah mendapatkan pengetahuan tentang public speaking, Ya. bagaimana cara memimpin yang baik, kayak apakah Leadership. kita harus jadi pemimpin yang seperti apa, sudah dapat, sama tentang pernikahan dini. Itu yang penting ya, Iya. dan bisa menularkan ke rekan-rekan sebaya, di mana usia-usia 14 kan sudah mulai tumbuh Iya, mekar betul. gitu ya. Nah kalau tidak diarahkan bisa-bisa malah Iya. terjadi pernikahan dini Iya gitu ya betul, Mbak takutnya Amel ya. seperti itu. Betul. Iya, mitra pendengar tercinta, Anda masih menyimak talk show Dialog Interaktif bersama KPUK, Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan, di mana di studio ini ada Mbak Amel, Amelia Duyanti, dan juga ada Misha Kiara, kader KPUK Karangploso. Kita membahas tentang pemetaan sosial seputar pernikahan dini. Kita lanjut lagi ini bertanya dengan Mbak Amel ya. Nah, sebetulnya unsur-unsur yang digali dari pemetaan itu sendiri apa aja nih Mbak Amel? Tentunya kalau unsur-unsur yang digali kita lebih karena fokus KPUK di tahun ini adalah pernikahan dini ya. Jadi bagaimana perempuan itu berkontribusi juga untuk membantu pemerintah dalam pencapaian SDGs ya. Karena kita bisa gitu. Itu tadi karena biar
mereka teman-teman yang perempuan, terutama perempuan ya, karena kalau kita bicara di desa ya, perempuan itu kadangkala suaranya masih belum didengar gitu. Masih banyak sekali yang menganggap bahwa perempuan tugasnya memasak gitu, perempuan tugasnya mengurus anak seperti itu. Padahal di sini perempuan harusnya juga memiliki suara, namanya ada kesetaraan gender gitu ya. Dan di sini KPUK hadir, bagaimana kita belajar kepemimpinan perempuan, bagaimana di sini perempuan berperan agar bisa berkontribusi dalam menyelesaikan masalah terkhusus untuk pernikahan dini. Dan untuk unsur-unsurnya tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita bisa menggali tadi, melakukan pemetaan, mengajak agar mereka merasa berkontribusi gitu, dan menganalisa, jadi mengajak mereka menganalisa permasalahan yang ada, juga bersama mencari solusi, kira-kira bagaimana solusi yang bisa kita berikan dari lini kita sendiri, bukan hanya menunggu dari pemerintah seperti itu. Iya, pada saat melakukan pemetaan ini Mbak Amel, saat sharing begitu ya, pihak-pihak mana saja yang dilibatkan? Tentunya kita berusaha untuk mengajak multi pihak ya, untuk mengajak berkolaborasi baik dari segi pemerintah maupun dari segi masyarakat. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat adalah perempuan-perempuan yang ada di desa kami ya, kami ajak, dimana ini kami lebih mengajak perempuan-perempuan yang mungkin sejauh ini masih belum didengar, merasa belum didengar, karena sejauh ini banyak perempuan yang memang terlibat tapi dia itu yang memang sudah terbiasa seperti itu. Contoh halnya mungkin kalau di sekolah itu mungkin yang biasa ditonjolkan adalah yang juara 1 gitu ya. Nah gitu, kita mengajak mereka itu yang belum pernah diajak berkontribusi. Jadi biar mereka itu merasa, oh ternyata suara saya ternyata didengar ya, ternyata saya penting ya untuk bisa ya saya membantu. Gitu iya ya? Betul sekali, seperti itu. Dan kita juga mengajak dari pemerintah desa, kita juga berkolaborasi dengan kecamatan, dengan berbagai pihak yang memang pembahasannya itu sama, contohnya seperti dengan BKKBN seperti itu. Kita juga karena BKKBN fokusnya juga tentang pernikahan dini salah satunya. Di sini kita juga berkolaborasi agar tujuan goals kita pun juga cepat dan juga bisa tercapai dengan baik seperti itu. Karena apapun yang dilakukan tentunya kembali pada kebijakan nantinya. Nah, ya betul. Kalau kita tidak mengikuti kan juga nanti kita bakal kesulitan sendiri seperti itu. Nah, responnya seperti apa sih Mbak Amel? Untuk respon dari pemerintah kebetulan alhamdulillah sejauh ini masih bagus ya, baik. Walaupun kadangkala masih banyak ya masyarakat yang mungkin menganggap nggak penting kayak gitu ya. Tapi ya di sini kita berusaha bagaimana bahwa kita itu perlu loh seperti ini masalah kita bersama. Ini nggak bisa kita diamkan, kita menunggu turun aksi pemerintah tanpa adanya kita ikut berkontribusi gitu. Jadi alhamdulillah kalau respon dari pemerintah sejauh ini baik dan ikut serta mendukung acara ini dengan baik seperti itu. Iya, saya coba ke Kiara lagi. Iya. Nah, Kiara di usia 14 tahun ada nggak sih perbincangan internal biasa sama teman-teman sebaya, apalagi yang perempuan? Ada nggak sih yang bercita-cita lulus ini mau nikah gitu? Banyak sih. Aduh. Ini kayaknya sudah jadi tren zaman sekarang gitu loh. Itu terkhusus di Karangploso atau gimana nih? Kayaknya sih kalau dari media sosial itu sudah jadi sebuah tren menikah muda. Seperti itu. Apa yang memicu sehingga muncul ada keinginan nikah muda aja deh gitu? Mungkin dari selebgram ya, dari artis-artis, apalagi dari drama Korea. Waduh. itu. Dari drakor ini ya. Jadi mereka punya keinginan untuk bucin, dan karena mungkin kalau belum menikah kan tidak bisa melakukannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah hanya untuk bucin. Pengen romantis. Padahal kalau yang sudah mengalami bahwa kehidupan itu sebenarnya setelah pernikahan yang real gitu ya. Mereka mungkin melihatnya yang indah-indah saja gitu ya Mbak Amel ya. Padahal luar biasa kompleks permasalahan dalam rumah tangga dan akhirnya muncul berbagai permasalahan yang karena pernikahan dini kemudian muncul banyaknya angka perceraian karena ketidaksiapan secara emosional. Iya betul banget, karena ya banyak ternyata dari
banyak penelitian mengatakan bahwa ternyata perceraian itu banyak yang selain dari sisi ekonomi ya, itu banyak yang dari pernikahan usia muda. Karena memang kalau kita lihat ya, pernikahan dini itu kan usia sebelum 19 tahun ya. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 16 2019 mengatakan pernikahan usia minimal itu 19 tahun laki-laki dan perempuan. Kalau sebelum itu berarti masih tergolong pernikahan dini. Dan kalau kita lihat kalau sebelum usia 19 tahun itu tergolong masih usia remaja. Kalau usia remaja kan kalau kita analisa, mungkin ya kita baca itu mereka cenderung masih labil gitu ya, betul. Terhadap dirinya sendiri aja kadang-kala masih pencarian jati diri kan. Iya betul. Dan bagaimana dia bisa menerima orang lain padahal dia masih belum selesai dengan dirinya gitu kan. Betul. Makanya kalau banyak sekali KDRT, terus juga perselingkuhan, permasalahan dalam keluarga itu terjadi karena akibat fatalnya adalah dari pernikahan dini. Ternyata pucuk dari masalahnya adalah pernikahan dini, seperti itu. Iya. Kalau Kiara sendiri pengalamannya, pernah nggak sih share atau discuss begitu ya, diskusi sama teman-teman? Sebetulnya dampaknya nggak bagus loh kalau nikah dini seperti itu. Pernah nggak ngobrolin seperti itu? Pernah. Itu di apa? Secara formal atau internal ngobrol santai gitu sama teman-teman? Iya, internal. Internal aja. Gimana nih responnya? Mereka sih bilangnya, aku capek sekolah, enak nikah gitu. Luar biasa pemikirannya ya, padahal kalau udah nikah capeknya luar biasa dobelnya ya. Mungkin ya harus ada pendampingan barangkali ya, orang tua memberikan pemahaman seperti apa ini. Barangkali KPUK sendiri punya strategi khusus terutama untuk memberikan pembelajaran buat para orang tua. Kalau untuk kan pola asuh, kembali ke pola asuh ya. Kembali ke pola asuh ya, benar. Jadi di sini kita lebih ke banyak diskusi ya, karena kalau orang tua ya, kalau kita berbicara tentang orang tua itu tuh tidak mau digurui ya, jarang mau digurui. Jadi kita lebih ke discuss ringan gitu, bahwa kita beritahu dulu bagaimana sih fase-fase perkembangan anak. Anak itu memang fasenya kayak Kiara gini ya, teman-temannya banyak yang pengen nikah karena pengen bucin gitu ya. Karena itu mereka ya masih labil gitu loh ya. Lihat ini enak, pengen gitu ya. Gitu. Jadi sebagai orang tua tentunya kita ya bisa bijak gitu ya dalam semua keinginan anak itu enggak semuanya harus diturutin. Jadi orang tua harus paham terlebih dahulu. Jadi sebelum kita memahamkan anaknya, kita juga harus memahamkan orang tuanya. Orang tuanya bahwa ini loh seperti ini, fenomenanya seperti ini loh. Makanya tadi adanya pemetaan bahwa orang-orang itu biar tidak menerima mentah-mentah. Kadang-kala orang-orang menerima memangnya data seperti itu validkah gitu ya. Kalau kita berbicara data gitu ya, orang-orang kadang-kadang nggak percaya. Buktinya di sekitarku nggak ada tuh yang kayak gitu, mungkin kayak gitu ya. Kok di sini kok datamu kok kayak gitu. Jadi di sini pemetaan kita lakukan dengan salah satunya pemetaan tadi itu agar mereka bisa, oh iya ya ternyata tetanggaku seperti ini. Oh iya ya ternyata orang di sekitarku seperti ini. Dampaknya ternyata sangat kompleks ya, seperti itu. Jadi di sini dengan diskusi kita secara tidak langsung memberikan pengetahuan, memberikan edukasi kepada orang-orang di masyarakat terkait apa sih bahayanya, bagaimana sih dampaknya, dan bagaimana kiranya kita bisa melakukan hal yang terbaik untuk menanggulangi ini, seperti itu. Lebih ke discuss bagaimana agar kita bisa melakukan parenting gitu ya kepada orang tua, memberikan edukasi terkait bahayanya, dampaknya pernikahan dini, seperti itu. Iya, ini kurun waktu berapa lama untuk pemetaan yang dilakukan? Untuk pemetaan kemarin kita bentuk sebuah forum gitu ya, beberapa kali kita bentuk forum, perkumpulan dari RKP ya, Kiara ya kemarin, kebetulan Kiara juga ikut juga. Terus kita pembahasannya pun juga macam-macam, variatif dari tiap-tiap pertemuan. Kemudian kemarin juga kita melakukan pemetaan sehari, tuntas ya, tuntas sehari. Jadi karena kita pemetaan yang berkumpul itu bukan hanya mungkin dari kampung sini aja ya, tapi dari sebelah kampung sebelah sana, mungkin masyarakat yang sebelah
luas gitu, itu diperbolehkan, welcome. Ayo kita bergabung, berdiskusi bareng, terus melakukan pemetaan sosial gitu. Ini Jadi, berarti terkhusus untuk Desa Ngijo ya? sementara masih khusus dari Desa Ngijo, dan harapannya nanti Desa Ngijo ini bisa menjadi percontohan Pilot ya, sebagai project ya? percontohan. Iya betul. Iya. Dari pemetaannya sudah ada hasil kah? Sudah. Gimana nih Kiara? Jadi waktu 2 bulan yang lalu saya dan 14 teman saya menganalisa tentang sebaran pernikahan dini, dan kami menemukan ada 14 kasus pernikahan dini, dan 4 diantaranya menikahnya baru beberapa bulan yang ini. Itu masih putus sekolah ataukah sudah lulus? Putus sekolah. Putus sekolah. Putus sekolah demi menikah. Demi menikah. Itu samplingnya berapa banyak? Apanya? Samplingnya, pengambilan datanya ada berapa banyak sehingga ada temuan 14 pernikahan itu? Ini kita partisipatif, jadi kayak tetanggaku itu ada yang menikah seperti gitu. Itu. Iya. Jadi 14 temuan dan rata-rata mereka putus sekolah. Putus sekolah. Masih rata-rata usianya baru 15 tahun. 15 tahun menikah. Wah. Luar biasa. Wah, menikah. Selesai. Iya, saya kalah ini. Iya, gimana Mbak Amel melihat pemetaan yang sudah dilakukan dan temuan dari Kiara dan kawan-kawan? Miris sih ya. Miris ya. Iya, miris, ya ampun ini. Kalau kebetulan saya sering ya diskusi sama teman-teman remaja pemuda di desa di Karangploso. Itu tuh ya memang tidak dalam forum ya, mungkin diskusi ringan gitu ya. Ternyata mereka itu melakukan pernikahan itu karena ya nggak tahu harus ngapain gitu loh. Iya, apakah Jadi, efek pandemi ini salah satunya? Karena gabut. Iya, Gabut juga gabut gitu ya. Ya kadang-kala ada kan yang dari tidak melanjutkan sekolah dari SMP gitu ya, terus nggak tahu harus ngapain, akhirnya ya udahlah nikah aja gitu ya. itu tuh banyak sekali kayak gitu, dan banyak juga yang karena tidak ada kegiatan gitu, tidak ada yang mengajak berkegiatan gitu. Jadi kadang orang tuanya itu, kamu ngapain sih di rumah jadi beban keluarga mungkin gitu aja, ya. gitu Iya, ya. wes dinikahkan aja gitu, lepas tanggung jawab dari orang tua gitu ya. Kalau sudah menikah kan sudah biar dia bisa mandiri, itu pikiran dari orang tua. Padahal orang tua tidak berpikir kalau anakku tak nikahkan di usia yang masih belasan, nanti gimana ya, apakah dia bisa seperti ini, apakah dia bisa menahan emosinya, ataukah bisa menyuarakan pendapatnya gimana ya gitu. Itu yang masih belum diketahui oleh orang tua di situ, dan itu salah satu goals kita sih di RKP ini, agar orang tua juga berkontribusi dalam hal-hal mencegah pernikahan dini gitu. Iya, ini tidak hanya terkhusus untuk Desa Ngijo, barangkali sepanjang mitra pendengar bisa mendengar siaran kita, efek-efek negatif yang bisa dialami manakala terjadi pernikahan dini. Mbak Amel barangkali bisa menjelaskan supaya lebih paham dari sisi ekonomi, dari kesehatan, dari sosial dan lain sebagainya. Oke, kalau dampak pernikahan dini ya, kita tentunya banyak sekali dampak, baik dari sisi psikologis, emosi. Seorang remaja itu masih belum siap. Jadi seorang seharusnya menikah itu ketika dia sudah selesai terhadap dirinya sendiri gitu ya. Ketika dia masih belum selesai, masih ada rasa egois. Kalau kita bicara remaja itu ya, masih keras kepala, masih egois, masih mau menang sendiri gitu ya. Tentunya akan sulit untuk menerima pasangan, walaupun mungkin yang diharapkan bucin tadi ya, kemana-mana pengen digandeng gitu ya. Namun dari sisi emosionalnya itu tuh masih belum mencukupi, masih belum matang seperti itu. Dan dari segi finansial pun sekarang kalau kita lihat ya, kebanyakan mungkin pekerjaan yang kita anggap mapan gitu ya, itu minimal pasti pendidikan S1 mungkin seperti itu ya. Dari segi pendidikan finansial, kita mau dapat apa sih dari dia yang mungkin kalau pernikahan dini kan masih 18 tahunan ya, lulus SMP. Sekarang lulus ijazah SMP mau dapat kerja apa kalau kita lihat ya. Dari segi finansial pun juga masih belum memadahi untuk menghidupi dirinya. Mungkin ya masih minta orang tua, sudah harus menghidupin istrinya, terlebih lagi anaknya kalau punya anak gitu ya. Dan dari segi kesehatan, saya sering berdiskusi dengan orang-orang kesehatan bahwa ternyata
usia kurang dari 19 tahun, kurang dari 20 itu tuh masih belum siap untuk mengandung dan untuk melahirkan. Organ-organ reproduksinya belum siap. Masih belum siap seperti itu. Dan bayangkan saja ketika remaja itu kan masih masa pertumbuhan ya, kita masih membutuhkan asupan gizi, nutrisi yang cukup untuk diri kita sendiri, dan ketika dia mengandung pastinya dia harus berbagi dengan anak yang ada di kandungannya. Betul. Dan ini berakibat fatal pula terhadap kematian ibu dan bayi. Juga berakibat fatal dengan kelahiran bayi stunting yang sekarang lagi digencarkan oleh pemerintah ya. Banyak bayi lahir stunting yang stunting kekurangan berat badan, kekurangan gizi, kerdil ya mungkin bahasa mudahnya tuh kerdil gitu ya. Dari segi emosional IQ-nya pun juga kurang gitu. Kan sayang, jadi kita menyumbang generasi-generasi yang kurang berkualitas jadinya kepada bangsa. Kompetitornya luar biasa ya, 10-20 tahun lagi mau jadi apa gitu ya. Iya, Kiara. Ini pernah nggak sih ngasih pemahaman sama teman-temannya yang punya cita-cita nikah muda tuh? Sudah sih. Sudah. Terus tanggapannya gimana? Ya katanya itu ya aku misalnya kalau dia udah punya pacar gitu ya, dia tuh bilangnya ya aku udah cinta sama dia gitu. Dia udah janji nggak akan ninggalin aku. Aduh, cinta. Bucin bener tuh. Kalau yang belum sih malah mereka bilangnya tuh ya nanti aku mau cari om-om gitu. Sugar daddy. Sampai segitunya ya pemikiran anak-anak sekarang ya. Ya segitunya sih. Karena gabut. Kemudian juga dampak dari dunia teknologi juga yang luar biasa, sehingga mereka mencerna informasi sesuai pemahaman mereka tanpa berkonsultasi dengan pihak-pihak atau orang tua, dengan guru, orang yang lebih ngerti. Jadi dicerna sendiri, diputuskan sendiri seperti itu ya Mbak Amel ya. Karena hal ini nggak dipelajari di sekolah ya. Betul. Berarti memang harus melibatkan para guru juga nih Mbak Amel. Iya betul. Gimana memang tuh? Harus. Kebetulan kita juga mengajak berkolaborasi ya dari para guru. Bagaimana guru itu juga terlibat untuk memberikan edukasi kepada anak-anak gitu ya, bahwa dunia ini bukan hanya sejauh kita lulus langsung kita nikah gitu ya. Dunia itu tidak sesempit itu gitu. Jadi memang kita mengajak guru agar memang adik-adik ini diajak berkontribusi gitu terhadap kegiatan-kegiatan yang ada baik di sekolah maupun di masyarakat gitu, agar ya itu pemikiran anak-anak tidak hanya sebatas lulus aku mau menikah sama siapa ya gitu ya. Udah ada pacar, mungkin teman sekelasnya udah cinta aku tuh ampun. Aku janji bakal sama kamu gitu, gak akan ninggalin kamu. Makanya dari guru pun juga butuh diperlukan adanya pemahaman terkait ini. Harapannya nanti kita dari RKP, dari KPUK juga mengajak berbagai multi pihak, baik dari sekolah, baik dari orang tua, baik dari organisasi-organisasi orang tua ya, seperti mungkin muslimat seperti itu agar harapannya kita bisa mencapai tujuan dengan lebih maksimal gitu. Kalau data yang sempat dikemukakan oleh Mbak Amel tadi dari 2020 sampai 2021 dari 4,99% menjadi 9,5%, data dari mana tuh? Kebetulan saya mendapatkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk BKKBN. Berarti untuk seluruh Kabupaten Malang kah? Iya, itu seluruh Kabupaten Malang dan Karangploso mirisnya ya. Mirisnya Karangploso kemarin juga saya mendapatkan data dari Penyuluh Keluarga Berencana BKKBN-nya Karangploso. Karangploso itu presentasinya lebih tinggi daripada kabupaten. Jika kabupaten 9, sekian persen, Karangploso 19%. Wow ya, dan itu sangat tinggi. Dan saya juga ya ampun ternyata Karangploso tinggi ya nggak nikah dininya gitu. Kenapa sih orang-orang ini kok pengen nikah dini gitu? Apa sih gitu yang pengen yang diinginkan dari nikah dini itu yang masih saya cari lagi gitu. Makanya saya ajak teman-teman itu untuk bergabung di organisasi seperti RKP, KPUK, juga Karang Taruna, juga PIK Remaja gitu, organisasi-organisasi positif yang mana di situ agar mereka itu pemikirannya terbuka. Berkegiatan itu tadi ya yang terpenting supaya nggak gabut, akhirnya muncul pemikiran-pemikiran yang yang tidak positif ya. Nah, Mbak Amel, ini dari
pemetaan yang dilakukan, apakah situasi pandemi seperti sekarang ini punya kontribusi juga peningkatan pernikahan dini yang ada di Ngiju terutama? Untuk pandemi ya, kalau kita lihat data, ternyata pandemi itu menyumbang besar ya pernikahan dini ya dari 2020. Karena gabut. Karena padahal juga kalau kita lihat pandemi itu banyak berkontribusi juga terhadap PHK ya. Orang-orang banyak yang di PHK ya, tapi ya kok malah pernikahan dininya makin banyak gitu ya. Ternyata memang di sini saya melihat orang-orang menemukan kemudahan di pandemi ini. Kemudahan dalam segi enak loh nikah di pandemi, kita nggak perlu resepsi mengeluarkan banyak uang, kita sudah bisa menikah gitu loh ya. Di situ ya wes, dan di sini kesempatan bagi cowok-cowok yang mungkin modalnya masih kurang gitu ya, yang biasanya menikah dini gitu ya, masih finansial masih belum cukup gitu ya. Aduh, kan pandemi kan nggak membutuhkan banyak uang gitu ya, kita nggak, kalau mau resepsi pun nggak boleh gitu ya, jadi cukup dengan akad nikah dan tasyakuran kecil-kecilan gitu sudah tertolong nih. Gitu, apalagi ceweknya kalau yang mungkin masih remaja ya, yang masih aku cinta kok sama kamu, itu yang masih bermodal cinta mau, itu pasti ya sebuah kesempatan lah ini. Gitu, jadi pandemi ini juga masuk ya, bukan jadi penghalang, malah pernikahan dini ternyata semakin tinggi gitu. Ya, ini membuat kita jadi prihatin. Mau jadi apa ini mau ya? jadi apa negara ini? Negara ini. Betul karena tentunya untuk bisa mencetak generasi muda yang berkualitas diawali dengan pernikahan yang sehat kan ya. Iya, betul sekali. Baik. Iya, Kiara selama gabung di KPUK atau juga di RPK, ada nggak sih pengalaman yang menarik, unik, mungkin bisa diceritakan? Yang menarik ya, ini yang menurut saya sangat membantu saya untuk memimpin teman-teman saya, yaitu ketika jadi kita disuruh gelas diisi air, habis itu diisi gula, pasir, habis itu dikasih air lagi, ada yang dikasih kalau nggak salah sih tepung ya. Habis itu kita disuruh melihat, mengamati. Kalau yang dikasih gulanya larut. Kalau yang dikasih airnya jadi tumpah karena kebanyakan. Dan kalau kasih tanahnya tidak bisa larut. Kalau kasih tepung airnya jadi kental, kayak seperti itu. Ini filosofinya apa tuh? Diajarin seperti itu sambil sambil belajar gitu ya. bermain gitu. Iya. Yang dikasih gula itu katanya, kalau kamu ingin menjadi pemimpin yang seperti gula, kamu harus manis, tapi kamu akan terlarut di dalam masyarakat. Kamu akan larut, tapi kamu akan selalu diingat. Kalau dikasih air, itu kamu akan tidak ada perbedaan. Iya, tidak ada perbedaannya, cuma menambah volume aja. Bahkan kalau berlebihan bisa tumpah-tumpah. Tidak adanya dia itu tidak ada bedanya. Oh iya. Kalau dikasih pasir, kita jadi kayak pemimpin yang keras kepala, yang cuma kita tidak bisa larut di dalam anggota kita. Jadi kita kayak orang menganggap kita keras kepala gitu. Dan saya menyimpulkan saya ingin menjadi pemimpin yang seperti gula gitu. Yang selalu diingat, iya. Bisa lebur dengan masyarakat gitu, dan selalu manis. Gitu ya. Iya. Baik, mitra pendengar tercinta, kita masih lanjutkan untuk kebersamaan kita di talk show Dialog Interaktif bersama KPUK. Di kesempatan siang hari ini ada Mbak Amel dan juga ada Kiara untuk bisa berbincang tentang pemetaan sosial seputar pernikahan dini. Dan tentu saja kami masih menunggu Anda bergabung di 081-333-977-7000 untuk bertanya langsung dengan narasumber yang hadir di Radio Kanjuruhan. Mbak Amel, ini berkaitan dengan temuan yang ada. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan akhirnya seperti apa? Oke, karena kita sudah menemukan ya, ternyata banyak sekali pernikahan usia dini di sekitar kita. Dan itu pun ternyata kalau kita menemukan ini lebih miris lagi, kalau
ternyata banyak pernikahan dini itu yang masih belum tercatat dari KUA gitu. Iya, berarti Jadi mereka nikah siri, Oh, iya, iya, itu iya, iya. 50% lebih ya kira Iya. kemarin ya, lebih dari Soalnya kalau ke KUA pun harus mengajukan dispen ya, Dispensasi. dispen dispen, usia, betul. dan Akhirnya solusinya mereka nikah siri. nikah siri. Dan di sini saya melihat bahwa oh jadi berarti data di KUA itu lebih dikit dong, ternyata Iya, di lapangan lebih betul, banyak dong betul, gitu ya, betul. gitu. Nah untuk langkah-langkah strategi kita di sini, kita ingin membentuk yang namanya tutor sebaya ya. Jadi dari teman-teman adik-adik gitu, adik-adik remaja, karena memang anak remaja kalau kita lihat filosofi remaja itu lebih nurut sama temennya daripada sama mamanya gitu ya. Benar. Ya lebih temennya kayak gini gitu, oh iya ya kayak gitu kan. Nah, kamu itu kayak kan gini. ciri khas remaja. Remaja ya memang. lebih nurut sama Iya. orang lain daripada sama mamanya sama Iya. ayahnya gitu ya. Jadi kita lebih gimana nantinya langkah ke depan kita bisa membentuk tutor sebaya. Nah, seperti Gitu bagaimana? Seperti Kiara. Kiara ini. Iya. Jadi dia bisa memahamkan pada Lebih teman-temannya. lebur ya, lebur Heeh. pada mereka seusianya, jadi betul. lebih nyambung mungkin dengan Kalau kita yang bahasa mereka gitu. Kalau kita ngomong sama remaja kan, ya apaan sih gitu. Iya pasti dia iya aja, tapi ya nanti nggak masuk. tahu dipakai apa enggak gitu ya. Betul. Tutor sebaya ini harapannya juga seperti itu, biar mereka bisa, pesan kita bisa tersampaikan dengan lebih baik. Iya. Seperti itu. Dan langkah selanjutnya kita juga mengajak multi pihak untuk berkolaborasi, seperti halnya tadi antara pemerintah, antara guru dari sekolah, antara masyarakat, pimpinan dari masyarakat seperti orang-orang yang berpengaruh dalam sebuah lingkup, itu kita ajak untuk berkolaborasi. Tujuannya agar apa? Agar kita bisa memiliki satu frekuensi, memiliki satu tujuan yang sama, tujuan yang baik untuk menekan pernikahan dini ini. Karena kan akibatnya juga fatal banyak Iya, tadi betul, tuh betul. dampaknya itu seperti itu. Dan Iya. mungkin dari Kiara sendiri ada tambahan? Tidak ada. Untuk temuan Gitu. data pilah ini, Mbak Amel, gimana? Temuan data pilah terkait Dengan pernikahan dini dengan pernikahan dari dini. pemetaan yang sudah dilakukan. Temuan data pilah dari pernikahan dini kebetulan dari Kiara. Penemuannya sih ada 5. Yang itu adalah jumlah sebaran penyintasnya. Kalau jumlahnya 14 kasus dan 4 diantaranya masih baru-baru ini. Lalu ada legalitas pernikahannya. Kebanyakan sih siri, karena mungkin mereka nyari jalan cepetnya Iya, ya. betul. Kalau dispen kan harus persyaratannya Iya, ribet dan mungkin harus ya biayanya mahal juga mahal sepertinya. juga, betul. Dan umurnya mereka rata-rata umurnya 15 tahun dan masih berstatus pelajar SMP. Pelajar tapi sudah menikah. Iya. Ini aturan di sekolah gimana ya? Saya kok kurang paham ya dari sisi ini. Tapi putus sekolah ya itu. Iya, putus sekolah kelas 3. Sekolah. Iya. Sayang sekali. Terus selain Habis itu ada penyebabnya itu banyak penyebabnya, tapi yang paling dominan itu karena pergaulan bebas. Yang perempuan hamil, kecelakaan. iya, Iya. hamil. Habis Hamil itu duluan. ada karena tekanan finansial. Secara ekonomi. Ya. Yang terakhir itu yang paling marak dan sekarang jadi tren itu karena melihat drama Korea. Jadi mereka kayak terinspirasi untuk melakukannya. Jadi banyak memicunya tadi ya, Mbak Mbak Iya. ya, mulai dari karena drakor tadi, Drakor, karena iya. melihat akhirnya pengen seperti itu, kemudian kasus accident kecelakaan atau juga Iya, secara accident. ekonomi juga Finansial. banyak faktor ternyata ya. Nah, dari apa yang sudah dikemukakan tadi, biasanya masyarakat itu mau mengerti kalau kemudian ada contoh konkret gitu ya di lapangan. Ini betul. loh kalau nikah dini hasilnya seperti ini. Nah, ini kan kalau istilah penyintas itu apakah seperti itu, Mbak Amel? Kalau di sini masyarakat mungkin ada beberapa ya, mungkin yang oh iya ya Ternyata gitu ya. Tapi ternyata masih banyak yang enggak sih, kan buktinya aku sendiri juga enggak gitu kan. Banyak nih kalau kita lihat ibu atau nenek Iya. kita dulu itu menikahnya Betul, justru ibu masih- saya menikah 14 tahun. dulu itu Iya. nikahnya kan ya masih usia segitu ya, dan ternyata mereka masih berpegangan dengan seperti itu. Iya. Aku loh buktinya juga berhasil mendidik anak juga, anakku juga pinter Nah, gitu ya. akhirnya gimana tuh Mbak ambil solusinya kalau ada pemikiran seperti itu? Seperti itu tuh kita
ya edukasi lebih ke diskusi ya, lebih mengajak mereka diskusi. Ini loh dunia sekarang itu udah Berubah. zamannya itu udah beda loh beda, gitu. betul, Dulu betul. kita mungkin sampean mungkin kalau kita ngomong sama mereka ya nggak mungkin bahasanya terlalu tinggi ya. Iya. Bahasanya Ada pun pendekatan perlu secara kultural nih. dari kata per kata pun juga harus ditata gitu, ngajak mereka ngobrol. Sekarang tuh udah beda, anak-anak itu sekarang sudah pada pinter gitu. Kalau kita terlalu menyetir mereka pun juga akibatnya pun juga akan fatal gitu. Mereka juga nggak akan berkembang. Padahal sekarang sudah apa-apa itu sudah canggih. Kita kasih contoh konkret. Mungkin kalau kita dulu sekolah harus seperti ini, kita sekarang sekolah cukup lewat HP, sekarang sudah sekolah udah nanti 3 tahun udah dapat ijazah loh. Itu sekarang perkembangan zaman itu sudah beda. Jadi itu yang lebih kita pahamkan kepada mereka, dan juga contoh-contoh yang mungkin banyak sekali contoh sekarang itu ya, kayak berita yang lagi viral sekarang itu ya, yang pelecehan seksual itu. Betul. Itu mungkin bisa sedikit kita soundingkan ya teman-teman kepada orang-orang di sekitar kita. Ya ampun, ternyata dampaknya sampai segininya loh gitu. Ya bagaimana ya, jangan sampai ya ini terjadi kepada anak-anak kita gitu ya. Takut kan kalau misalkan kita nggak ada yang tahu, kita nggak ada yang kepingin hal-hal buruk itu terjadi kepada kita atau keluarga kita. Yang bisa kita lakukan kan bagaimana kita mencegah gitu, mencegah ini agar tidak terjadi di sekitar kita, terlebih di keluarga kita gitu. Baik, ini ada yang bergabung dari Bu Evi di Kepanjen. Assalamualaikum, saya punya anak ABG, bagaimana cara memberikan pemahaman supaya tidak terjadi pernikahan dini dan mereka menganggap orang tua sebagai teman. Oke. Nah ini yang susah ya kadang. Bu Evi, terima kasih, langsung ditanggapi Mbak Amel dan juga Kiara, mungkin bisa cerita pengalaman pribadi nanti ya. Oke, gimana nih Mbak Amel? Kalau gimana caranya agar anak ini gak salah pergaulan dan bisa menganggap orang tua sebagai teman gitu ya. Pertama, kalau dari Bu Evi sendiri ya, dari orang tua tentunya harus menganggap anak sebagai selain sebagai anak juga sebagai teman, sebagai Nggak sahabat. akan mengurangi harga diri. Gitu ya, kadang kan gitu. Aku orang tua gitu ya. Iya, tentunya dengan hal-hal yang khusus ya, nggak mungkin lah orang tua kepada anaknya sama seperti teman gitu ya. Ya teman yang dimaksud ya kita bisa mendengar gitu, mendengar anak kita gitu ya. Karena banyak fenomena itu anak itu lebih senang curhat sama temennya daripada orang tuanya. Iya, kemudian gitu ya. kalau solusinya benar, ya. Kalau kemudian solusinya salah, karena apa? Karena kalau dari pengalaman saya ya, dari mungkin beberapa saat yang saya kan juga pernah remaja nih ya, mungkin kalau curhat sama orang tua itu lebih ke, nah kamu kayak gini, lebih ke dimarahin, nggak yang diterima. Oh lah, terus kamu gimana? Kira-kira solusinya gimana? Nah itu yang perlu dipahamkan bagi kita sebagai orang tua atau calon orang tua ya, bahwa anak itu nggak suka kayak gitu. Anak itu butuh diterima, butuh difahami, butuh yang namanya ada orang yang mau gitu loh ya. Terlebih lagi ketika dia di sekolah tidak didengar, mungkin ya tidak didengar oleh teman-temannya, dan rumah tempat dia kembali pun dia tidak didengar oleh keluarganya. Betapa di sini sangat banyak yang dia merasa ya ampun dunia ini kejam sekali ya gitu. Nah itu bahaya juga, ya, akhirnya jadi, bisa lari ke hal-hal negatif. Hal-hal yang mungkin ketika dia menemukan pacar ya yang menerima dia, jadi dia akan sepenuhnya begitu ya, mengorbankan jiwa dan raga. Iya seperti itu. Jadi sebelum ketika kita ingin dianggap teman oleh anak kita, tentunya kita juga harus menganggap mereka sebagai teman, sebagai sahabat juga, seperti itu. Berarti kembali ke pemahaman sebagai orang tua. Kita mungkin flashback, kita pernah remaja, kita pernah muda, kalau diperlakukan seperti itu juga nggak nyaman kan ya. Iya, jadi kita mulai dengan anak kita begitu. Karena kalau kita lihat ya, orang tua itu mengajar anaknya itu seperti orang tuanya mengajarkan dia. Kebanyakan seperti itu. Makanya perlu adanya pemahaman kepada orang tua. Nah, RKP ini hadir agar orang tua pun juga mendapatkan pemahaman edukasi terkait hal-hal seperti ini. Betul. Gitu. Kalau pengalaman Kiara gimana? Gimana ya? Kalau kebanyakan sih emang gitu, saya jadi kayak tempat curhat kalau teman-teman. Kata mereka sih saya bijaksana. Ya amin. Kalau katanya sih mereka nggak nyaman sama orang tuanya walaupun orang tuanya sudah berusaha mendekati gitu. Mungkin kan saya sendiri juga merasakan sih, mau curhat ke bunda itu juga
sungkan soalnya ini mau ngomongin cowok kok gitu. Iya. Jadi itu menurut saya lebih anak remaja itu harusnya itu boleh bercerita ke teman tapi memilih dulu. Memilih Iya. betul, itu yang penting. Jadi kalau pengalaman Kiara sendiri, kalau menjadi tempat Iya. curhat berarti kan yang harusnya positif gitu Iya. ya. Nah, ada nggak sih teman-teman yang kemudian malah menjerumuskan begitu? Menjerumuskan kalau mereka lagi dekat misalkan ya dengan lawan jenis. Iya. Katanya kalau belum pegangan berarti belum pacaran gitu kan. Ada yang seperti itu karena terpengaruh tontonan tadi. Iya. Ada nggak sih mungkin dari sisi agama kan kalau belum muhrim nggak boleh Iya. berdekatan dan lain sebagainya. Gimana nih Kiara? Kalau pengalaman mungkin? Pengalamannya sih gimana ya? Tapi teman-teman saya itu lebih kayak apa ya? Kalau diingetin mereka tuh suka curhat tapi nggak suka diingetin. Wah itu yang susah. Kayak biasanya Kiara aku tuh baru diginiin loh sama cowok. Hati-hati cowoknya mungkin tiba-tiba nanti ngapa-ngapain kamu. Enggak kok, dia sudah sayang sama aku, cinta sama kamu ini. Ya gitu sih, mereka nggak mau diingetin tapi suka curhat. Mungkin dari situ bisa dikasih masukan yang positif ya. Iya. Kiara, ini dari KPUK atau RKP sendiri yang sepantaran yang masih muda-muda seperti Kiara banyak? Banyak. Alhamdulillah kalau gitu ya, Mama ya. Berarti masih ada generasi penerus yang berkualitas nih. Iya memang. Di sisi lain ada mirisnya, tapi di sisi lain kita berbangga seperti Kiara bisa menjadi apa ya? Role model lah. Betul, role model. Jadi ujung tombak juga KPUK untuk langsung terjun ke teman-teman sebayanya. Ya KPUK soalnya kita mengajak berbagai pihak ya, berbagai usia gitu ya. Dari orang tua kita ajak. Kemarin kita juga berkegiatan bareng muslimat ya waktu itu di Singosari. Itu kita kasih pemahaman gitu. Terus juga kepada adik-adik ini harapannya juga itu langsung kan kepada teman-temannya gitu. Dan kalau tadi menjawab Bu Evi tadi ya, sebaiknya mungkin orang tua itu tidak melarang anaknya pacaran ya, karena anak itu kalau dilarang itu biasanya langsung gitu seperti disuruh. Jadi bukan melarang tapi lebih ke Menyarankan mungkin ya. nggak apa-apa, yang penting pacarannya lebih positif. Berarti diberikan tanggung jawab begitu ya. Lebih nggak apa-apa pacaran itu asalkan itu bisa jadi penyemangat buat kamu dek gitu ya. Karena kalau dilarang itu tadi dia bakal sembunyi-sembunyi dan kayak tadi aku mau curhat sama bunda tapi ini tentang cowok gitu kan, bunda nggak boleh nih aku pacaran gitu ya. Jadinya kayak gitu. Tuh jadi lebih mengarahkan ya itu sih Bu Evi. Kompleks ternyata ya permasalahan seputar pernikahan ini. Nah, sangat kompleks. Iya, dari pemetaan yang sudah dilakukan ini sudah apa ya, merasa ada manfaat nggak nih Mbak Amel? Tentunya kalau manfaatnya sudah terasa karena akhirnya tahu gambarannya ya. Pemahaman ya, ternyata tahu. Nah, tahu ini kan ya sangat mahal ya pengetahuan itu. Ketika kita tahu, maka kita akan bisa melakukan apa itu tahu juga gitu. Ketika tahu informasi, kita juga bisa tahu harus berbuat apa gitu. Jadi dari pemetaan ini kita tahu ternyata banyak permasalahan sehingga kita juga bisa berpikir dan menganggap dan kita bisa berpikir dan juga mencari solusi. Jadi tidak menganggap baik-baik aja kok, dunia ini biasa aja kok, baik-baik aja gitu ya. Ketika sudah pemetaan kemarin ya, kita sudah bisa. Jadi kita tahu data, kita tahu apa yang terjadi, kita tahu solusi dan kita bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah juga kepada masyarakat. Kita bisa memberikan pemahaman, ini loh ada data seperti ini gitu. Dampaknya itu loh seperti ini gitu. Berarti harapannya tidak hanya berhenti dari sekedar data, tapi ada solusi konkret yang dilakukan gitu ya. Bergerak bersama intinya Mbak Amel ya. Iya, betul. Ada yang tambahkan? Tidak. Iya. Nah, ini untuk selanjutnya rencana aksi yang akan dilakukan RKP dan KPUK selanjutnya. Rencana aksinya tentunya tadi salah satunya tadi tutor sebaya tadi ya. Terus juga kita berkolaborasi dengan multi pihak. Juga kita harapannya RKP ini bisa rumah kepemimpinan perempuan ini tidak hanya stagnan di Desa Ngijo saja, tidak hanya di Karangploso saja, tapi juga menyebar luas di seluruh masyarakat seperti itu, di seluruh kecamatan, terkhusus yang ada di Kabupaten Malang. Yang untuk goals kami yang dari Karangploso ya, ini RKP ini ada di tiap-tiap desa itu ada gitu. Jadi
bukan hanya Desa Ngijo yang mendapatkan edukasi, mendapatkan pengalaman, tapi juga dari desa-desa lain pun juga berkontribusi seperti itu. Amel, gimana nih untuk selanjutnya? Kalau dari milenial ya istilahnya. Milenial. Gen Z, generasi Z. Kalau saya sih pinginnya membuat kayak kampanye di media sosial bahwa pernikahan dini ini bahaya loh. Hidup itu nggak semanis itu gitu ya. Terus saya juga kepingin itu kayak bekerja sama dengan BKKBN untuk kayak anak ibu-ibu muda yang masih usia belajar untuk bisa meneruskan pendidikannya. Masih bisa belajar, dan kalau misalkan kan menjadi seorang ibu itu bukan hanya masak, ngurusin anak, tapi kan juga mengajari anak, oh ini loh gini caranya. Jadi kalau jadi ibu kalau nggak cerdas juga nggak, anaknya juga nggak gimana ya, Nggak berkualitas juga gitu ya. Iya gitu. Iya. Nah ini kan ada Dewan Anak juga ya kalau nggak salah di Kabupaten Malang. Bisa mungkin nanti Kiara bisa ikut gabung juga nih di Dewan Anak. Jadi lebih melebar, nanti tidak hanya di Desa Ngijo tapi nanti secara meluas di Kabupaten Malang bisa berinteraksi dengan kecamatan-kecamatan lain, desa-desa lain gitu ya. Iya. Waduh, ini sudah 58 menit dari jam 12 Wah. tanpa terasa. Closing Udah terasa statement, betul. Closing statement Mbak Amel dan juga Kiara, silakan. Kiara dulu mungkin? Ya, silakan. Closing statement pengen Mbak. harapannya. Oke, untuk closing statementnya teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pernikahan dini, dunia itu tidak seindah apa yang terlihat gitu ya. Kadangkala apa yang tidak terlihat itu memang tidak diperlihatkan oleh orang-orang gitu. Jadi kalau kita biasanya melihat keindahan, kebucinan orang-orang pasangan menikah muda, bisa jadi ada hal-hal yang tidak mereka tampakkan yang belum kita ketahui. Jadi marilah kita selagi masih belum tercebur, selagi kita masih ada kesempatan untuk maju, ayo kita gunakan waktu dan kesempatan ini agar kita juga bisa berkontribusi untuk masyarakat dan menciptakan generasi-generasi yang berkualitas untuk Indonesia. Karena kalau bukan kita yang melakukannya, mau siapa lagi? Iya. Dan kalau bukan sekarang, mau kapan Mau kapan lagi? Closing itu. statement Kiara, harapannya? Harapan saya sih untuk remaja zaman sekarang itu saya ingin kita berkembang bersama, kita menjadi generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Dan karena kita mendapatkan bonus demografi, itu artinya kita mendapat banyak kesempatan dan harusnya kita bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan lebih baik. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak loh Mbak Amel, Kiara sudah hadir di Radio Kanjuruhan. Waduh, pastinya banyak manfaat yang bisa kita ambil dari Amin. perbincangan kita Iya. ya di siang hari ini. Kapan-kapan bisa mampir lagi ya. Boleh. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Selamat Terima siang. kasih, selamat siang. Baik, mitra pendengar tercinta, demikian tadi talk show dialog interaktif kita bersama KPUK yang membahas tentang pemetaan sosial seputar pernikahan dini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari apa yang sudah kita perbincangkan. Saya Julia Prambo, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Radio Kanjuruhan FM. Dan mari kita melangkah pada program berikutnya.